Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam hormat saya kepada Bapak Dr. Haji Dadang Munandar MPD selaku dosen pengampu untuk mata kuliah hari ini. Kelompok kami di sini akan membahas mengenai supervisi pendidikan. Untuk anggota kelompok ada saya sendiri dengan NPM tertera. Selanjutnya ada Muhammad Ilham dengan NPM tertera. Pendahuluan. Supervisi berasal dari dua kata, yaitu super dan vision. Super itu dapat diartikan kelebihan orang memiliki kelebihan, vision diartikan sebagai pandangan jauh ke depan. Jadi supervisi secara harfiah dapat diartikan sebagai kelebihan yang dimiliki orang untuk melihat jauh ke depan. Pengertian, tujuan, dan fungsi supervisi pendidikan. Definisi supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan adalah usaha meningkatkan kompetensi dan kemampuan profesional guru dalam upaya mewujudkan proses pembelajaran yang lebih baik melalui cara-cara mengajar yang lebih baik yang akhirnya berdampak kepada peningkatan hasil belajar pada peserta didik. Ini ada gambarnya, perilaku supervisi berhubungan dengan perilaku mengajar, terus berhubungan dengan perilaku belajar, terus jadi hasil belajar. Selanjutnya ada supervisi pendidikan menurut para ahli. Di sini ada Ibrahim, 2004, supervisi adalah layanan profesional yang berbentuk pemberian bantuan kepada personil sekolah dalam meningkatkan kemampuannya agar lebih mampu melaksanakan perubahan penyelenggaraan sekolah dalam rangka meningkatkan pencapaian tujuan sekolah. Selanjutnya ada Wiles 1955, supervisi merupakan bantuan dalam pengembangan situasi belajar mengajar. Selanjutnya ada dari P.E. Adam dan Frank G. Dickey, supervisi adalah program yang berencana untuk memperbaiki pengajaran. Fungsi supervisi pendidikan. Fungsi dan peranan supervisi pendidikan antara lain fungsi penelitian. Supervisi sebagai fungsi penelitian itu dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan objektif tentang situasi pendidikan. Fungsi penilaian. Fungsi penilaian ini dimaksudkan untuk memperoleh baik atau buruknya sesuatu. Oleh karena itu kebaikan yang sudah dicapai diupayakan untuk terus dipertahankan dan kekurangan yang masih nampak diberikan perlakuan yang proporsional sehingga tidak terulang lagi. Pengulangan atas keburukan sebenarnya harus dikembalikan kepada diri sendiri untuk upaya yang sudah dilakukan untuk memperbaikinya. Di sini ada yang ketiga, fungsi perbaikan, yaitu fungsi yang dimaksudkan untuk memperbaiki hal-hal yang kurang dengan cara mengidentifikasi aspek-aspek negatif, yaitu kekurangan, kelemahan, dan kemandegan, mengklasifikasi aspek-aspek negatif, dan kemudian dilakukan perbaikan-perbaikan. Selanjutnya ada fungsi peningkatan supervisi pendidikan menjunjung praktek continuous quality improvement atau CQI. Dalam proses ini diusahakan agar kondisi yang telah memuaskan itu supaya dipertahankan bahkan lebih ditingkatkan lagi. Nah, ini ada gambarnya. Selanjutnya peran supervisi pendidikan. Peran supervisor, pembinaan profesionalisme guru oleh supervisor dimaksudkan agar terjadi peningkatan kualitas dan mutu pendidikan melalui kegiatan belajar mengajar. Nah, di sini ada supervisor sebagai peneliti. Supervisor itu dituntut untuk mengenal dan memahami masalah-masalah pengajaran. Karena itu ia perlu mengidentifikasi masalah-masalah pengajaran dan mempelajari faktor-faktor atau sebab-sebab yang mempengaruhinya. Selanjutnya ada yang sebagai supervisor sebagai konsultan. Supervisor hendaknya dapat membantu guru untuk melakukan cara-cara yang lebih baik dalam mengelola proses pembelajaran. Oleh sebab itu, para pengawas hendaknya selalu mengikuti perkembangan masalah-masalah dan gagasan pendidikan dan pengajaran itu akhir. Selanjutnya ada supervisor sebagai fasilitator. Supervisor itu harus mengusahakan agar sumber-sumber profesional guru seperti buku dan alat pembelajaran lainnya itu dapat dengan mudah didapatkan, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan mutu pembelajaran. Supervisor sebagai fasilitator itu dimaksudkan agar guru dapat dengan mudah melaksanakan tugas keprofesionalannya. Selanjutnya, supervisor sebagai motivator. Supervisor hendak membangkitkan semangat dan motivasi guru untuk terus berprestasi. Guru-guru didorong untuk mempraktekkan gagasan-gagasan inovatif yang meningkatkan mutu pembelajaran. Sebentar teman-teman. Maaf teman-teman, ada kendala jaringan.
Di sini ada teknik supervisi pendidikan. Teknik supervisi langsung itu kunjungan kelas. Kunjungan kelas atau observasi kelas itu dilaksanakan supervisor bermanfaat untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran. Kunjungan kelas ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi dalam rangka meningkatkan mutu proses dan hasil belajar mengajar sebagai wujud tanggung jawab bersama. Selanjutnya ada pertemuan individual. Pertemuan individu ini adalah pertemuan percakapan dialog atau tukar pikiran antara pengawas dengan guru mengenai usaha-usaha meningkatkan kemampuan profesional guru. Pertemuan ini tuh bersifat informal. Selanjutnya ada kunjungan sekolah atau madrasah. Kunjungan sekolah atau madrasah ini dimaksudkan untuk mengetahui secara lengkap mengenai proses pembelajaran. Selanjutnya ada teknik supervisi tidak langsung. Yang pertama ada rapat guru. Rapat dewan guru ini merupakan pertemuan antar semua guru dan kepala sekolah atau madrasah. Pertemuan ini membicarakan berbagai hal yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan, terutama proses pembelajaran. Selanjutnya ada penataran. Penataran merupakan salah satu bentuk pembinaan dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan profesionalisme guru. Selanjutnya ada penerbitan buletin profesional. Buletin profesional adalah selebaran berkala yang terdiri atas beberapa lembar berisi tulisan mengenai topik-topik tertentu berkaitan dengan usaha peningkatan proses belajar mengajar. Selanjutnya ada kunjungan antar kelas, yaitu ada berfungsi sebagai teknik pembinaan profesional. Dengan kunjungan antar kelas ini, guru dapat memperoleh pengalaman tentang proses belajar mengajar dan mengelola lain dan begitu sebaliknya. Karena kita mengobservasi SMA, maka di sini ada standar kualifikasi supervisi yang di SMA, yaitu memiliki pendidikan minimum magister S2 ke pendidikan dengan berbasis sarjana S1 dalam rumpun mata pelajaran yang relevan pada perguruan tinggi terakreditasi. Guru SMA atau MA bersertifikat pendidik sebagai guru dengan pengalaman kerja di minimum 8 tahun dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di SMA MA, atau kepala sekolah SMA MA dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun untuk menjadi pengawas SMA MA sesuai dengan rumpun mata pelajarannya. Memiliki pangkat minimum penata golongan ruang 3C, berusia setinggi-tingginya 50 tahun sejak diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan. Memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan yang dapat diperoleh melalui uji kompetensi dan atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas. Pada lembaga yang ditetapkan pemerintah dan lulus seleksi pengawas satuan pendidikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Ilham. Kepada Muhammad Ilham dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Hasil observasi. Selanjutnya. Observasi di Seman 1 Tambun Utara. Profil sekolah NPSN 2021-8364 dengan alamat Jalan Sri Amur nomor 43 Sri Amur, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dengan kode pos 17510. SK pendirian sekolah 4213287 sosial, dengan tanggal SK pendirian 1970 10/4. SK izin operasional 1420 ke 205 di PK 2001. Tanggal SK izin operasional 2001 06 2029 dengan kepala sekolah Madrasah Susanto SPD MPD. Selanjutnya, kinerja sekolah dalam supervisi pendidikan. Kinerja sekolah di Seman 1 Tambun Utara sudah bisa dibilang berhasil dalam melaksanakan dan menerapkan supervisi pendidikan. Pemimpin sekolah sebagai manajer dan pendidik fokus terhadap pengembangan kurikulum dan memfasilitas segala kegiatan pembelajaran sekaligus berperan sebagai perencana yang mengembangkan penambahan penggunaan IT untuk kegiatan pembelajaran. Selain itu, pembuatan sistem belajar yang kreatif yaitu menggunakan media pembelajaran dapat mempercepat penyampaian materi dan pemahaman siswa, maka patut kita apresiasi karena pihak sekolah sudah berhasil dalam melaksanakan hal tersebut. Selanjutnya, metode yang dipakai kepala sekolah dalam menghadapi masalah. Dari hasil observasi yang kami lakukan, maka dapat ketahui apa yang metode kepala sekolah SMA Negeri 1 Tambun Utara lakukan untuk menangani masalah. Mengklarifikasikan kategori masalah yang dihadapi, kepala sekolah memilih metode ini karena menurut beliau suatu penyelesaian itu bergantung kepada kategori rumitnya sebuah masalah, memaksimalkan sarana dan prasarana sekolah pihak Seman 1 Tambun Utara
menangani masalah sarana prasarana sekolah dengan memaksimalkan kembali fungsi sarana prasarana dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas yang ada. Selanjutnya, adapun upaya Seman 1 Taman Utara dalam melaksanakan supervisi pendidikan adalah dengan menggunakan teknik supervisi tidak langsung, yaitu rapat dewan guru, kunjungan antara kelas, dan penerbitan buletin profesional, dan memfasilitasi sumber-sumber belajar dan sarana prasarana, serta meningkatkan motivasi guru-guru sehingga dapat meningkatkan mutu dalam pembelajaran. Peran kepala sekolah sebagai supervisor atau pengawas sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Selanjutnya, nah di sini narasumbernya dengan bernama Rina Rosmiati, SPD MSI, dengan NIP-nya 1975061 620021 dengan jabatan Wakasek Kesiswaan dan Guru dengan tahun 2015, bidang studi bimbingan konseling dengan alamat Villa Gading Harapan 2, Blok F4, nomor 14, Desa Sri Mukti, Kecamatan Taman Utara. Selanjutnya, nah di sini dokumentasi sekolah seperti pada digambar. Boleh lanjut. Dalam kesimpulannya, supervisi yaitu sebagai upaya yang dilakukan oleh para pengawas untuk melihat kinerja personilnya dan melakukan perbaikan-perbaikan terhadap salah satu bagian kerja yang tidak memaksimal dalam menunjukkan kinerjanya. Berdasarkan pendapat di atas, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa supervisi merupakan suatu layanan dan bantuan yang diberikan oleh supervisor kepada guru dalam upaya memperbaiki pembelajaran sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan efektif. Tujuan supervisi pendidikan adalah membantu guru agar dapat lebih mengerti atau menyadari tujuan-tujuan pendidikan di sekolah dan fungsi sekolah dalam usaha mencapai tujuan pendidikan itu. Tujuan utamanya supervisi adalah memperbaiki pengajaran. Tujuan umumnya supervisi adalah memberikan bantuan teknis dan bimbingan kepada guru dan staf agar personel tersebut mampu meningkatkan kualitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas dan melaksanakan proses belajar mengajar. Oke, selanjutnya. Nah, di sini saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ilham atas materi yang telah disampaikan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan di itu dulu, di resign. Itu tutup dulu itunya. Share screen-nya ditutup dulu. Biar saya bisa melihat siapa yang tanya. Baik, Pak. Ya, Aisyah, Kaila, Tiara, Rohmat, Muhammad Lutfi, Alizra, Devin, Siva, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ya. 2 lagi siapa? Oh ini ya, oke. Silakan Alvan di satu persatu di absen aja. Baik, Pak. Ya lupa ditulis ya. Pada penanya pertama, Aisyah Nur Amin, dipersilakan. Iya, baik. Terima kasih, Motor. Saya Aisyah Nur Amin dari kelompok 1, izin bertanya. Faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi supervisi pendidikan? Terima kasih. Terima kasih, Aisyah.
pertanyaannya untuk selanjutnya. Coba Devina Dwi pertanyaan. Ya baik, izin bertanya. Saya Devina dari kelompok 10. Izin bertanya, apakah supervisi pendidikan itu dapat memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan kompetensi profesional guru? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Kaila Huzatu Zahradias. Kepada Kaila dipersilakan. Baik, izin masuk. Terima kasih kepada Alvan. Saya Kaila Huzatu Zahradias dari kelompok 3, izin bertanya. Nah, jika dari supervisi pendidikan ini mengalami keberhasilan, apakah bisa dikatakan suatu sekolah tersebut mengalami kualitas dalam mutu pendidikannya itu berhasil juga? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk penanya selanjutnya yaitu Tiara Destia Fitri. Kepada Tiara dipersilakan. Terima kasih moderator. Perkenalkan nama saya Tiara Destia Fitri dari kelompok 9. Izin bertanya ya, kan tadi salah satu fungsi dari supervisi pendidikan itu ada fungsi penilaiannya. Itu aspek apa aja sih yang dinilai dalam proses penilaian tersebut? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk penanya selanjutnya ada Rohmah. Kepada Rohmah dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya Roma dari kelompok 4, izin bertanya, bagaimana pemecahan permasalahan dalam pelaksanaan supervisi di pendidikan dan apa kegiatan supervisi ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya ada Muhammad Lutfi Aziz. Kepada Lutfi dipersilakan. Ya, terima kasih izin bertanya ke kelompok 11. Dari sekolah yang kalian jadikan objek penelitian, bagaimana terkait teknik dan juga standar supervisi pendidikan sekolah tersebut? Apakah sudah baik atau belum gitu? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan selanjutnya ada Alfidra Junia Iskandar. Kepada Alfidra dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya Alfidra Junia Iskandar dari kelompok 7. Izin bertanya, seberapa besar dampak yang terjadi jika peran supervisi tidak tersosialisasi dengan baik? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan. Untuk selanjutnya ada Siva Nabila. Kepada Siva dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Siva Nabila dari kelompok 5, izin bertanya. Bagaimana pelaksanaan supervisi pendidikan pada masa pandemi COVID-19 yang hanya belajar secara daring saja? Terima kasih. Terima kasih. Untuk penanya selanjutnya ada Asman Sidik. Kepada Asman dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Saya ingin bertanya, sebenarnya apa sih pentingnya supervisi ini untuk suatu pendidikan gitu? Mungkin segitu, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk penanya selanjutnya ada Muhammad Giovanni. Kepada Gio dipersilakan. Iya, izin menyampaikan pertanyaannya, yaitu pendekatan apa saja sih yang terdapat dalam supervisi pendidikan? Ya, itu saja. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya ada Nadia. Kepada Nadia dipersilakan. Baik, terima kasih. Izin bertanya. Saya Nadia dari kelompok 8. Izin bertanya, bagaimana jika seorang supervisor pendidikan yang bertugas meningkatkan kompetensi dan kemampuan profesional guru seperti yang sudah dijelaskan tadi, supervisor ini dalam praktiknya tidak bersikap profesional, misalnya menyalahgunakan kewenangannya dengan hanya berusaha mencari-cari kesalahan orang lain. Gitu. Terima kasih. Teman-teman semua, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaannya kita simpan dulu. Kita akan diskusikan terlebih dahulu. Saya kembalikan kepada Bapak Dadang. Mungkin ada yang ingin ditambahkan, Pak? Ya. Jadi supervisi pendidikan ya, tadi sudah dijelaskan oleh Alvan dan siapa?
siapa satu lagi Pak Muhammad Alpan dan Muhammad Ilham ya. Nah, jadi kalau kita selintas saja baca kesimpulannya, jelas bahwa supervisi ini adalah upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan, gitu kan, ujung-ujungnya ya. Supervisi pendidikan tentu di dalamnya ada konsep ya, ada pendekatan ya, ada metode, ada proses, ada prasyarat dan seterusnya. Silakan dipelajari yang lebih mendalam. Tapi jelas dalam rangkaian pengelolaan pendidikan, manajemen apapun ya, mau pendidikan, mau manajemen perkantoran, mau manajemen apa saja, supervisi ini adalah sebuah langkah yang diperlukan ya, komponen manajerial yang diperlukan untuk meningkatkan mutu, untuk mengontrol ya kualitas layanan seperti apa. Nah, ada supervisor, jadi orang yang melakukan supervisi ya, ada sistemnya ya, ada sistemnya. Nah, jadi dua hal ini menjadi penting. Tetapi jangan lupa, harus diingat ya, bahwa walaupun tadi ada orangnya, ada sistemnya, tetapi komitmen menjadi penting. Dan tentu budaya dilandasi pada kultur atau budaya ya. Tadi upaya untuk meningkatkan mutu layanan. Tapi tentu di dalam manajemen tidak harus selalu untuk meningkatkan mutu layanan, tidak harus selalu bergantung kepada proses supervisi yang dilakukan oleh supervisor. Nah, itulah maka komitmen budaya mutu menjadi penting ya. Jangan ini ketika akan disupervisi kemudian semua dilengkapi, tapi kesehariannya tidak dilakukan. Nah, kebanyakan begitu ya. Nah, untuk melihat bagaimana sekolah ini punya melebihi standar atau bermutu, kemudian ada event, biasanya namanya akreditasi ya, atau event supervisi tahunan, atau supervisi setiap 6 bulan, atau kalau kepala sekolah ada supervisi akademis gitu ya. Nah, itu ketika akan disupervisi maka segera diada-adakan. Sebaliknya supervisor pun tadi mencari kesalahan yang tadi disebutkan tidak profesional. Baiklah, nanti dijawablah oleh grup kelompok 11 ya. Tapi kali ini saya ingin mengingatkan bahwa mengenai tugas resensi buku ya, yang saya ganti dengan orientasi artikel ilmiah di dalam jurnal. Kenapa ini dilakukan? Ini saya ingin memanfaatkan bahwa kegiatan ini menjadi bekal praktik ya, bekal praktik awal untuk Anda nanti belajar metode penelitian. Anda akan dituntut di semester 5 menulis proposal penelitian, bahkan di semester 7 melakukan penelitian ya untuk bahan skripsi. Nah, ini tentu harus tapi bagaimana karya tulis ilmiah, karena skripsi juga merupakan karya tulis ilmiah. Tapi tentu saja karya tulis ilmiah yang akan kita pelajari ini karya tulis ilmiah yang diterbitkan di dalam jurnal ilmiah. Ya. Kemarin kan saya sudah menugaskan kepada Anda untuk meng-googling tentang jurnal pengelolaan pendidikan ya. Nah, dalam jurnal yang Anda temukan, saya tanya nih, Hanisa sudah ketemu dengan itu? Udah, Bapak. Nah, ada berapa makalah, ada berapa artikel di dalam satu jurnal itu? Sekitar 2 sih, Pak. Masa 2?
banyak pasti dalam satu artikel itu, dalam satu jurnal itu bisanya 10, 12 banyaknya. Oke, nggak apa-apa. Yang kamu baca 2 nggak apa-apa. Nah, itu nanti kita pelajari ya. Nah, ini saya ingin share screen dulu ya sebelum nanti dijawab oleh kelompok mengenai ini. Oke. Nah, ini. Jadi kemarin itu Anda saya minta untuk menulis nama jurnal ya. Akreditasinya ya. Kemudian dan terbitan, institusi yang menerbitkan. Nah, saya anggap ini tugas ini sudah dilakukan. Selanjutnya, saya minta Anda menulis, pilih satu dari sekian banyak karya tulis yang dimuat di jurnal ilmiah, pilih satu artikel. Ya. Tulis judulnya, nama penulisnya, pelajari abstraknya, termasuk kata kuncinya, bagaimana pendahuluannya, metode dan seterusnya. Nah, kemudian cermati dan jawab ya. Contoh, judul. Ada berapa kata judul artikel dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Jadi Anda kan tadi sudah saya tugaskan milih satu artikel di dalam jurnal. Nah, kemudian pelajari judulnya. Coba ditoli. Ada berapa kata? Sekarang ada 5 kata, ada 7 kata dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Karena di dalam artikel ilmiah yang terbit di jurnal yang terakreditasi biasanya ditulis dalam 2 bahasa. Bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Bahkan jenis huruf apa yang digunakan juga coba dipelajari ya. Bagaimana tulisannya, ditebalkan atau dimiringkan, dan seterusnya. Berikutnya, yang kedua, nama penulis. Nama penulis ditulis dalam artikel tersebut, huruf apa yang digunakan, dan berapa ukurannya. Apakah menggunakan gelar atau tidak? Ya, menggunakan gelar atau tidak? Tidak. Tidak maksudnya ya. Nah, lihat ini. Ya. Apakah pada bagian mana dituliskan bidang keahlian? Misalkan ini, doktor manajemen, doktor pendidikan matematika. Ya. Apa ditulis tidak? Nah, bahkan nama institusinya dan alamat emailnya ditulis tidak? Begitu ya. Selanjutnya, abstrak. Abstrak ini apa yang maksudnya abstrak? Sebelum masuk ke dalam karya tulis itu sebetulnya setelah ada judul kemudian ada abstrak. Apa yang maksudnya abstrak? Berapa jumlah kata yang ditulis dalam abstrak? Baik ditulis dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Ada berapa paragraf yang ditulis dalam abstrak? Jenis huruf apa yang digunakan dan berapa ukurannya, serta berapa spasi jarak tiap baris. Apakah dalam abstrak memuat tujuan penelitian, metode penelitian, analisis data, dan temuan penelitian? Tulis rinciannya dengan singkat. Gitu ya. Selanjutnya, ini kata kunci. Di mana kata kunci itu ditulisnya? Maksimal berapa kata, berapa spasi, dan seterusnya. Selanjutnya ini pendahuluan. Apa yang ditulis dalam pendahuluan? Coba cermati ya. Nah, bahkan jenis huruf apa yang digunakan dan berapa ukuran fontnya, gitu. Ya. Nah, kemudian ini metodologi. Metode penelitian menjelaskan tentang pendekatan, ruang lingkup atau objek penelitian, definisi operasional pada setiap variabel atau uraian fokus penelitian, tempat penelitian, populasi dan sampel atau informannya, sumber dan alat utama, teknik penggunaan data, dan teknik analisis data. Ya, biasanya ditulis dan informan
New Roman 10 normal ya. Jelaskan masing-masing. Dekat untuk apa, ruang lingkup itu bagaimana, dan seterusnya. Selanjutnya ini, temuan dan pembahasan. Apa yang diuraikan dalam hasil temuan dan pembahasan? Apa saja yang harus diulangkapi untuk mendukung pembahasan hasil temuan? Ya, tulis dalam font Times New Roman 10 normal. Selanjutnya, simpulan dan saran. Apa yang dimaksud dengan simpulan penelitian dan saran penelitian? Apa yang tulis dalam simpulan penelitian? Ya. Berikutnya, daftar pustaka. Ya. Pelajari, ya, terutama ya berdasarkan referensi dari apa American Psychological Association, ya, begitu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini gunakan untuk membantu Anda mencermati karya tulis ilmiah atau artikel ilmiah yang Anda download dari jurnal yang sudah Anda cari. Satu jurnal biasanya ada 12 karya tulis ya. Tidak satu, banyak. Makanya dilihat. Kan ada halamannya, dicermati. Mana yang Anda minati. Gitu ya. Jurnalnya boleh sama, tapi karya tulisnya jangan samalah supaya enak kalau membacanya ya. Kan jurnal itu banyak ya di googling itu. Nah, misalkan satu jurnal ada 12, masa ada yang sama itunya apa? Sama nggak apa-apa ya. Baik, itu yang ingin saya sampaikan nanti saya share ya ini ya di Google di WA group ya. Selanjutnya kita coba ini cukup ya, saya stop dulu nih supaya bisa ini. Nah, nanti kita share di ini. Itu yang saya tambahkan. Ada pertanyaan untuk tugas yang ini? Kuliah tinggal 2 kali lagi ya. Minggu depan lagi sudah UTS. Jadi sudah mulai, silakan lengkapi tugas-tugas yang belumnya. Ya, saya baca lagi di Google Drive. Jangan lupa juga Alvan ya, kelompok 11 membuat laporan dan ini rekamannya diedit ya. Tapi jangan dulu ke YouTube kan, simpan dulu di Google Drive sebelum saya pelajari dulu ya. Begitu. Dan juga pertanyaan yang bagus tadi oleh kelompok 9 di-upload di WA Group. Begitu. Ada pertanyaan untuk ini? Untuk yang tugas tadi? Izin bertanya, Bapak. Ya, gimana? Aisyah. Iya, kalau misalkan dalam tahapan C misalkan ya, misalkan dalam metodologi yang tadi banyak, nah itu salah satunya kayak sumber dan alat utamanya nggak ada di metodologi tersebut, itu tetap kita nyari sendiri atau udah aja nggak ada gitu Pak? Kalau misal di jurnalnya nggak ada. Ya disebutkan. Tentu kalau cermati coba pasti disebutkan, ya sebutkan. Walaupun mungkin hanya satu baris, satu prasa gitu ya, ada. Cuman Anda tidak cermat aja. Kan intinya begini, ini kan Anda bukan menulis karya tulis kan, hanya mencermati saja, menganalisis ya. Maksudnya dengan ini Anda punya gambaran. Kalau tidak saya pandu dengan pertanyaan-pertanyaan ini, yakin Anda tidak akan membaca jurnal itu. Karena kan tujuannya tadi menambah wawasan, memperdalam pengetahuan mengenai pengolahan pendidikan, bahkan kita mempunyai komparasi ya dan referensi dari jurnal itu, karena jurnal itu juga membahas fakta-fakta. Macam supervisi, faktanya seperti apa? Kalau tadi kan teori yang disampaikan oleh Alvan. Kalau hasil penelitian kan ada faktanya. Ya, Pak, ada fakta-fakta, ada temuan-temuan. Itu penting ya. Jadi kita mulai, saya ajak Anda untuk membaca hal-hal yang lebih realistis, karena membaca jurnal ini tidak
membaca karya tulis ilmiah dalam jurnal ini tidak mudah, tentu saja. Apalagi nanti Anda akan menulis karya tulis ilmiah pendidikan matematika, ya, tentu akan dituntut untuk membaca karya tulis orang lain di jurnal pendidikan matematika, ya. Nah, jadi ini sebagai awal, ya, sebagai awal. Ini untuk membantu Anda memudahkan. Bagus, terima kasih Aisyah sore ini pertanyaannya. Yang lain masih ada pertanyaan? Oke, kalau tidak silakan Alvan dijawab. Baik Pak. Izin jawab pertanyaan dari Muhammad Giovanni kelompok 6. Pertanyaannya, pendekatan apa saja yang terdapat dalam supervisi pendidikan? Jadi ada 3 pendekatan dalam supervisi pendidikan, yaitu pendekatan direktif, yaitu cara pendekatan yang bersifat langsung. Jadi supervisor itu memberikan arahan langsung dan bertindak selaku pemeran utama dalam kegiatan supervisi. Yang itu tidak secara langsung menunjukkan permasalahan tersebut. Terus lalu memberi kesempatan sebanyak mungkin kepada guru untuk mengemukakan permasalahan yang mereka alami. Untuk pendekatan yang ketiga itu pendekatan kolaboratif, yaitu cara pendekatan yang memadukan kedua cara yang tadi, yang pendekatan direktif dan non-direktif. Bagaimana Gio, apakah sudah cukup terjawab? Ya, cukup. Oke. Bagus. Selanjutnya izin menjawab pertanyaan dari Alfijra Junia kelompok 7. Pertanyaannya, seberapa besar dampak yang terjadi jika peran supervisi tidak tersosialisasikan dengan baik? Jika supervisi tidak dijalankan sesuai dengan aturannya, maka akan banyak akibat-akibat negatif yang akan muncul dari supervisi pendidikan. Misalnya, jika kepala sekolah tidak memperdulikan jalannya proses belajar, jadi mengajar di sekolahnya itu akan tidak akan maju dan akan memiliki kesalahan yang sama terus-menerus. Contohnya seperti suatu sekolah memiliki kekurangan dalam pendisiplinan guru dalam hal keterlambatan. Maka guru itu kan datang ke sekolah karena tidak acuhnya kepala sekolah dalam masalah ini, maka akan membuat guru-guru tersebut terbiasa akan keterlambatannya gitu. Nah, hal itu disebabkan oleh kurangnya pendisiplinan dari kepala sekolah sehingga tidak adanya sanksi untuk guru-guru tersebut. Kan kalau guru-guru terlambat itu jadi proses belajar juga akan mundur gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya, yaitu Muhammad Ilham. Kepada Muhammad Ilham dipersilakan. Oke, terima kasih kepada faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan masyarakat tempat sekolah itu berada. 2. Besar kecilnya sekolah yang menjadi tanggung jawab kepala sekolah. 3. Tingkatan dan jenis sekolah. 4. Keadaan guru-guru dan pegawai yang tersedia. Dan yang 5. Kecakapan dan keahlian kepala sekolah itu. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Asman Sidik kelompok 12. Supervisi sangat penting untuk suatu pendidikan karena supervisi mengembangkan dan meningkatkan kualitas guru sehingga guru tersebut dapat berkembang dalam pekerjaannya, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses belajar mengajar. Oke, terima kasih kepada moderator, saya kembalikan. Baik Pak, sudah 4 pertanyaan, apakah langsung ditutup saja? Ya oke, kalau tidak ada pertanyaan silakan ditutup aja. Oke. Terima kasih teman-teman semua atas perhatiannya. Kalau ada yang kurang mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi minggu depan ya. Saya live. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak punten izin bertanya Pak. Iya, gimana? Izin bertanya yang mengenai poin yang kata kunci ini, kan di poin 3 itu ada berapa spasi dan tanda baca apa yang digunakan. Nah, pertanyaannya itu Pak, yang ditanya itu berapa spasi itu jumlah spasi keseluruhan atau kayak spasi yang digunakan itu yang 1,5 atau yang 0,1 apa seperti apa Pak? Ya itu tidak mudah caranya ya di blok aja kata
kunci yang di bawah itu. Kemudian lihat berapa, kan tinggal gitu kan kerjainnya. Kata kunci kan jangan satu kalimat, dia satu kalimat biasanya kunci itu ya. Dia berapa kata gitu ya. Ya gitu ya Tiara. Siapa tadi Tiara ya yang tanya? Ya Pak, betul. Izin bertanya lagi Pak, mengenai nanti video yang diupload ke YouTube itu, nanti untuk kayak sesi tanya jawabnya itu dimasukin ke video apa nanti hanya materinya saja Pak yang nanti untuk diedit itu? Ya boleh dimasukkan dengan tanya jawab supaya kelihatan bahwa ini interaktif ya. Gitu ya Tiara ya. Baik Pak, terima kasih. Ya. Masih ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ya. Oke, kalau begitu sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah telah selesai. Minggu depan kita ketemu lagi ya. Dan saya ingatkan lengkapi tugas-tugas yang sebelum saya eksekusi ya untuk dimasukkan ke nilai. Saya Lab, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya.